Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada masa lalu, tepatnya sekitar tahun 1982 hingga 1985, seorang pria bernama Pak Sukrat pernah menjadi tenaga penyuluh transmigrasi di daerah pelosok Sumatera, tepatnya di wilayah terpencil di Palembang. Kisah ini kembali dikenang oleh anaknya, Anjas, pada tahun 2016 saat ia mengikuti kegiatan Tegak Karya Manunggal, TKM. Kala itu, Anjas sedang libur kuliah di masa pandemi COVID-19, dan dalam waktu senggangnya, ia mendengarkan kisah lama yang diceritakan ayahnya. Sebuah pengalaman yang terjadi puluhan tahun silam ketika sang ayah merantau meninggalkan tanah kelahirannya di Magelang, Jawa Tengah. Sekitar tahun 1982, usia Pak Sukrat masih 20 tahun lebih sedikit. Ia baru saja lulus dari SMK jurusan pertanian dan tertarik mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Kondisi ekonomi di Jawa pada saat itu memang sulit, sehingga peluang untuk bekerja dan mengabdi di daerah luar Jawa menjadi pilihan yang menjanjikan, meski harus menghadapi ketidakpastian dan tantangan besar. Daerah tujuan transmigrasi tersebut masih berupa hutan lebat yang belum terjamah, dan para peserta program seperti Pak Sukrat bisa dikatakan sebagai generasi pertama yang membuka lahan atau, dalam istilah Jawa, babat alas. Perjalanan menuju Sumatera dimulai dari pelabuhan di Semarang. Mereka menumpang kapal dalam perjalanan yang panjang dan memakan waktu. Di dalam hati, sebenarnya Pak Sukrat sudah merasakan kegelisahan membayangkan kehidupan di tempat baru yang belum memiliki fasilitas listrik dan penuh dengan tantangan alam. Namun, semangatnya untuk bekerja dan memperbaiki kehidupan tetap mengalahkan rasa takut itu. Tugas utama Pak Sukrat bukan sebagai transmigran biasa, melainkan sebagai tenaga penyuluh yang memberikan bimbingan kepada masyarakat di kawasan baru tersebut. Ketika akhirnya tiba di lokasi dinas di pelosok desa Palembang, ia mendapati bahwa bayangan tentang kondisi sulit ternyata bukan sekadar kekhawatiran belaka. Jalanan masih sangat sepi, diapit oleh hutan di kiri dan kanan. Belum ada penerangan jalan, apalagi listrik, dan untuk mencapai rumah dinas pun memerlukan waktu yang tidak singkat. Sesampainya di rumah dinas, Pak Sukrat disambut oleh rekan-rekan yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Mereka ternyata juga berasal dari tanah Jawa, sehingga keakraban pun tumbuh cepat di antara mereka. Rumah dinas yang dihuni Pak Sukrat terletak di bagian paling pinggir, mendekati kawasan hutan. Rumah terdekat berjarak sekitar 100 meter lebih, dan untuk menuju desa berikutnya, ia harus berjalan sejauh 1 hingga 2 kilometer. Hari-hari pertama dilaluinya tanpa gangguan berarti. Interaksi dengan warga sekitar berjalan lancar, dan tidak ada kejadian ganjil yang dirasakan. Rumah dinas tersebut dihuni oleh 3 orang, termasuk dirinya. Namun, 2 rekan kerjanya lebih sering bepergian untuk menjalankan tugas penyuluhan ke desa-desa lain dan melapor ke pusat, sehingga Pak Sukrat seringkali tinggal seorang diri di rumah dinas. Kegiatan sehari-harinya dihabiskan dengan menulis laporan menggunakan mesin ketik manual kesayangannya, sebuah benda yang masih ia simpan dengan penuh kenangan hingga saat ini. Waktu terus berlalu, dan setelah beberapa minggu, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Saat sedang mengetik di ruang tamu, dari arah kamar mandi terdengar suara orang sedang mandi. Suara guyuran air dan gayung yang diselupkan ke dalam bak terdengar begitu nyata. Padahal ia tahu bahwa 2 rekannya belum kembali ke rumah dinas. Perasaan heran pun muncul, namun ia tetap mencoba mencari tahu. Saat mendekati kamar mandi, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Ketika dibuka lebih lebar, tidak ada siapapun di dalamnya. Meskipun demikian, karena sudah terbiasa menghadapi kejadian-kejadian mistis sewaktu masih tinggal di Jawa, ia tidak terlalu menggubris dan menganggap peristiwa itu sebagai sesuatu yang lumrah. Beberapa hari setelah kejadian itu, 2 rekannya kembali ke rumah dinas. Saat mereka berkumpul, suara mandi yang sama kembali terdengar. Kali ini, mereka semua bisa mendengarnya. Suara guyuran air itu terdengar berulang-ulang, seolah-olah seseorang benar-benar sedang mandi. Namun ketika diperiksa, tetap tidak ada siapapun di kamar mandi.
Meskipun kejadian itu berlangsung berkali-kali, Pak Sukrat memilih untuk diam dan tidak membicarakannya lebih lanjut kepada siapapun. Rumah dinas tersebut berbentuk rumah panggung, mengikuti gaya bangunan khas daerah yang rawan didatangi hewan buas. Di bagian depan rumah terdapat tangga kayu yang akan mengeluarkan suara khas jika ada seseorang menginjaknya. Suara tersebut menjadi penanda utama jika ada tamu datang. Pada suatu malam, saat Pak Sukrat tengah sibuk mengetik laporan di ruang tamu seperti biasanya, terdengar suara ketukan pintu rumah. Anehnya, suara tangga kayu yang biasanya terdengar jika ada tamu, kali ini sama sekali tidak terdengar. Seolah-olah seseorang tiba-tiba sudah berada di depan pintu tanpa melalui tangga. Merasa tidak ada yang perlu dicurigai, ia pun membuka pintu. Di hadapannya berdiri sosok makhluk berwujud perempuan berambut panjang dengan wajah pucat. Sosok itu tersenyum padanya, lalu tertawa cekikikan dengan suara yang mengerikan. Kaget bukan main, Pak Sukrat bereaksi spontan, menghardik makhluk itu dengan keras dalam bahasa Jawa. Sosok perempuan itu kemudian melayang mundur ke arah belakang sambil terus tertawa, hingga akhirnya lenyap dalam kegelapan. Setelah kejadian itu, Pak Sukrat masih merasa terkejut. Bukan karena takut, tetapi karena tidak menyangka bisa menyaksikan penampakan semacam itu secara langsung. Untuk menenangkan diri, ia segera mengambil wudhu dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang ia hafal, mulai dari Al-Fatihah hingga surat-surat pendek lainnya. Pada suatu hari, pernah terjadi sebuah peristiwa ketika sekelompok teman dari tempat dinas lain datang berkunjung ke rumah dinas milik Pak Sukrat. Jumlah mereka 5 orang. Saat itu, di rumah tersebut hanya ada Pak Sukrat seorang diri. Beliaulah yang menyambut dan menerima para tamu tersebut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, kira-kira hingga pukul 9 malam, Pak Sukrat memohon izin kepada tamu-tamunya untuk pergi ke belakang rumah. Ia bermaksud menuju dapur dan sekalian mengambil beberapa buah cabai. Area dapur rumah itu memiliki sebuah pintu keluar yang mengarah ke halaman belakang. Di sana terdapat sebidang tanah yang digunakan Pak Sukrat untuk bercocok tanam. Meski tidak terlalu luas, lahan tersebut dimanfaatkan untuk menanam beberapa jenis umbi-umbian seperti ketela serta tanaman cabai. Namun, entah bagaimana ceritanya, setelah mengambil cabai, Pak Sukrat malah berputar mengelilingi rumah dari luar dan kembali masuk melalui arah depan tanpa melalui bagian dalam rumah. Hal ini membuat para tamunya merasa terkejut. Saat mereka melihat Pak Sukrat muncul dari arah depan, mereka merasa heran dan mempertanyakan dari mana ia datang. Mereka mengira bahwa beliau baru saja dari belakang rumah. Namun, pada saat yang sama, terdengar suara air dari kamar mandi, seolah ada seseorang yang sedang mandi. Para tamu merasa bingung, sebab suara tersebut jelas terdengar, padahal Pak Sukrat sedang bersama mereka. Mereka mulai mencurigai bahwa ada orang lain di kamar mandi. Pak Sukrat hanya menanggapi kegelisahan para tamunya dengan santai. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa suara mandi tersebut bukanlah berasal dari siapapun, sebab tidak ada seorang pun di rumah selain dirinya dan kelima tamunya. Bahkan, beliau mengajak mereka untuk membuktikannya sendiri. Ia menyuruh para tamunya untuk melihat ke dalam kamar mandi, sementara dirinya berjalan memutar ke arah belakang rumah. Mereka sepakat untuk membuktikannya dengan melewati jalur yang berbeda dan berencana mencegat siapapun jika memang ada seseorang di kamar mandi. Pak Sukrat kemudian berjalan ke arah belakang rumah melalui samping, sedangkan kelima tamunya masuk dari ruang tamu menuju kamar mandi. Ketika itu, suara air dari kamar mandi masih terdengar jelas. Namun, saat pintu kamar mandi didorong dan dibuka, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kamar mandi itu ternyata kosong. Hal ini tentu membuat para tamu merasa sangat ganjil. Setelah kejadian tersebut, kelima tamu itu memutuskan untuk segera pamit pulang. Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi berani datang ke rumah dinas Pak Sukrat. Beberapa waktu kemudian, kejadian lain kembali terjadi. Saat itu, salah satu teman Pak Sukrat yang berasal dari desa lain datang berkunjung dan menginap di rumah dinas beliau. Kebetulan pada malam yang sama, dua orang teman Pak Sukrat lainnya, yakni Pak Adi dan Pak Budi,
juga sedang berada di rumah tersebut. Malam itu, ketika mereka tengah berbincang, teman dari desa itu mengajak mereka semua untuk bergadang. Rupanya, ia memiliki maksud tertentu dari ajakan tersebut. Ternyata, tamu dari desa itu telah mengetahui sesuatu mengenai rumah dinas tersebut. Ia merasa bahwa ada hal-hal tak biasa yang sering terjadi di sana. Ia mulai bertanya kepada Pak Sukrat dan teman-temannya apakah mereka pernah mendengar suara-suara aneh saat malam hari. Mereka pun menjawab bahwa mereka belum pernah mengalami hal demikian, mengingat mereka terbiasa tidur sebelum larut malam. Tamu tersebut kemudian menyarankan agar malam itu mereka bergadang bersama untuk membuktikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa mulai pukul 11 malam hingga sekitar pukul 3 dini hari, biasanya akan muncul berbagai suara yang terdengar sangat ramai. Awalnya, mereka tidak terlalu percaya. Namun, karena penasaran, mereka akhirnya sepakat untuk tidak tidur malam itu dan menunggu apa yang akan terjadi. Benar saja, ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, suara-suara tersebut mulai terdengar. Pertama, mereka mendengar kicauan burung yang sangat mirip dengan suara burung pada pagi hari. Setelah itu, suara-suara lain mulai bermunculan. Terdengar suara auman harimau yang kemudian disusul oleh suara gajah. Semua suara itu terdengar secara bergantian, seolah membentuk suatu pola yang aneh. Yang paling mengejutkan adalah ketika suara perempuan-perempuan terdengar tertawa cekikikan, seolah sedang berkumpul dan menertawakan sesuatu. Suara tersebut terdengar sangat ramai dan menciptakan suasana yang benar-benar menyeramkan. Pengalaman tersebut membuat Pak Adi dan Pak Budi akhirnya percaya bahwa rumah dinas Pak Sukrat memang tidak biasa. Mereka yang sebelumnya jarang tidur di rumah tersebut mulai merasakan bahwa tempat itu menyimpan hal-hal gaib. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang teman lain dari Pak Sukrat kembali datang berkunjung. Saat itu, pertemuan mereka berlangsung hingga malam hari. Di rumah dinas tersebut hanya ada Pak Sukrat dan satu orang temannya. Ketika mereka tengah asyik berbincang, terdengar suara ketukan pada pintu rumah. Teman Pak Sukrat merasa heran mengapa pintu tidak segera dibuka. Ia merasa seperti ada seseorang yang baru saja menaiki tangga dan mendekati rumah. Namun, Pak Sukrat terlihat tenang dan seolah mengabaikan suara ketukan tersebut. Ia mempertanyakan apakah temannya mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Temannya mulai ragu, sebab ia duduk tidak jauh dari pintu, tetapi tidak mendengar adanya langkah kaki seperti yang diduganya. Karena rasa penasaran, teman Pak Sukrat memutuskan untuk membuka pintu. Ketika pintu terbuka, ia melihat sesosok perempuan berdiri di depan pintu. Wajah perempuan itu tampak pucat, rambutnya panjang terurai, dan ia tersenyum ke arah tamu Pak Sukrat tersebut. Tak lama kemudian, sosok itu tertawa cekikikan dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Teman Pak Sukrat tidak mampu bergerak. Tubuhnya seolah membeku, lalu akhirnya lemas dan jatuh ke lantai. Melihat kejadian tersebut, Pak Sukrat segera membantu temannya. Setelah memastikan keadaan temannya aman, Pak Sukrat kemudian memutuskan untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Proses pengusiran itu disaksikan langsung oleh temannya. Pak Sukrat terlihat marah dan menunjuk-nunjuk ke arah sosok tersebut. Namun kuntilanak itu justru tertawa kembali dan seolah terbang menjauh dengan cara yang sangat tidak masuk akal. Momen itu meninggalkan kesan mendalam bagi teman Pak Sukrat. Ia merasa takut, merinding, dan benar-benar tidak bisa menerima apa yang baru saja dilihatnya. Sejak malam itu, ia memutuskan untuk tidak lagi menginjakkan kaki di rumah dinas tersebut, karena trauma yang begitu besar terhadap kejadian yang dialaminya. Pada suatu hari, Pak Sukrat memiliki niat untuk menebang pohon yang berada di area belakang dan samping rumah dinas tempatnya tinggal. Pohon yang terletak di samping rumah memang tidak terlalu besar, sehingga proses penebangannya berlangsung tanpa hambatan. Namun, berbeda halnya dengan pohon besar yang berada tepat di belakang rumah. Ketika hendak menebangnya, beberapa rekan kerja Pak Sukrat sempat memperingatkan dan menyarankannya agar mengurungkan niat tersebut. Mereka mengisahkan sebuah kejadian lama, di mana dahulu pernah ada seseorang yang berasal dari Jawa dan bertugas di tempat yang sama.
Orang tersebut berniat menebang pohon besar itu, namun malang tak dapat ditolak, ia tertimpa sebuah ranting besar dan kehilangan nyawa di tempat itu juga. Sejak kejadian tragis tersebut, pohon itu dibiarkan tumbuh sebagai simbol kenangan, layaknya sebuah batu nisan tak resmi. Meskipun telah mendengar cerita menyeramkan itu, Pak Sukrat tetap bersikukuh dengan keputusannya. Ia tidak menghiraukan nasihat maupun peringatan yang diberikan oleh rekan-rekannya dan tetap menebang pohon besar tersebut. Pada akhirnya, pohon itu pun tumbang. Namun malam harinya, hal ganjil mulai terjadi di rumah Pak Sukrat. Kala itu ia sedang berada di dalam kamar seorang diri. Tiba-tiba suasana menjadi sangat berisik. Suara ketukan pintu terdengar dari berbagai arah, disusul dengan suara air seperti ada seseorang yang sedang mandi. Padahal, pada malam itu tidak ada seorang pun selain dirinya di rumah tersebut. Gangguan tersebut terjadi terus-menerus hingga membuat dirinya merasa sangat terganggu dan marah. Ia kemudian mencoba untuk menghadapi sumber gangguan itu dengan keberanian yang meledak-ledak, berusaha menantang agar sosok yang mengusiknya muncul dan tidak hanya bermain-main dengan suara. Anehnya, sosok itu pun benar-benar menampakkan diri. Wujudnya menyerupai seorang anak muda, namun yang membuatnya ganjil adalah bahwa sosok tersebut tidak memiliki kaki dan melayang di udara. Dalam suasana mencekam, makhluk itu menyampaikan bahwa pohon yang ditebang Pak Sukrat merupakan tempat tinggalnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sadar sudah tidak lagi berada di dunia manusia, namun merasa terperangkap dan tidak bisa pulang ke kampung halamannya di Jawa. Pohon itu selama ini menjadi tempat bersemayamnya karena ia tidak tahu bagaimana cara kembali ke rumah. Awalnya, Pak Sukrat merasa marah, namun setelah mendengar penuturan sosok itu yang disertai tangis dan kesedihan mendalam, hatinya mulai luluh. Ia merasa iba dan berniat membantu sebisanya. Sosok tersebut pun menyebutkan bahwa dirinya berasal dari sebuah desa bernama Kulotang, Desa Anikulopa, dan berharap agar suatu saat bisa kembali ke rumahnya. Pak Sukrat pun berjanji akan membantunya sebisanya. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya mampu mengirimkan bacaan Al-Fatihah serta mungkin akan sesekali mengadakan tahlil kecil setelah salat maghrib atau isya. Sebagai balasan, makhluk itu pun mengucapkan terima kasih dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Sebelum pergi, Pak Sukrat juga meminta agar jika sosok tersebut memang tidak bisa kembali, setidaknya tidak mengganggu penghuni rumah dinas itu lagi. Setelah menyampaikan doa dan bacaan Al-Fatihah, sosok gaib itu melayang menembus dinding rumah. Tak lama kemudian, rasa kantuk yang luar biasa menyerang Pak Sukrat hingga membuatnya tertidur lelap. Keesokan paginya, dua rekannya, Pak Adi dan Pak Budi, menceritakan pengalaman yang mereka alami pada malam sebelumnya. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka melihat ada sosok pria berbaju putih berdiri di depan rumah dinas Pak Sukrat. Wujudnya seperti seseorang yang tengah berjaga, layaknya seorang petugas keamanan. Sosok itu terlihat berjalan mondar-mandir, namun jelas terlihat tidak menapak tanah. Karena merasa takut, kedua rekannya itu tidak berani mendekati rumah. Mereka memilih pergi ke masjid terdekat dan menunggu di sana hingga waktu subuh. Saat kembali ke rumah dinas, sosok pria misterius itu sudah tidak terlihat lagi. Sejak malam itu, suasana rumah dinas mulai terasa berbeda. Beberapa waktu kemudian, saat Pak Sukrat pulang dari rumah dinas di desa lain yang jaraknya sekitar 1 kilometer, ia mengalami kejadian aneh lainnya. Malam itu, sekitar pukul 9, ia nekat pulang sendirian di tengah suasana yang sangat sepi. Tiba-tiba, muncul cahaya terang menyerupai lampu motor modern. Cahaya tersebut seolah menjadi penuntun jalan. Setiap kali Pak Sukrat berbelok atau melintasi jalan yang gelap dan rusak, cahaya itu selalu mendahuluinya, menunjukkan arah yang benar. Cahaya tersebut terus mengiringi perjalanan hingga akhirnya hilang begitu saja sesampainya ia di rumah dinas. Sejak peristiwa itu, Pak Sukrat merasa bahwa gangguan yang biasa terjadi di rumahnya perlahan menghilang. Tidak ada lagi suara air mandi yang muncul tiba-tiba, dan tidak pernah lagi muncul penampakan kuntilanak merah seperti sebelumnya. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya sekitar 3 tahun kemudian,
Pak Sukrat dipanggil oleh orang tuanya untuk kembali ke Jawa. Namun sebelum pulang, ia harus melapor ke kantor gubernur. Perjalanan menuju kantor gubernur kala itu harus menyeberangi sungai besar menggunakan speedboat. Pak Sukrat membawa laporan dinas beserta mesin ketik kesayangannya. Di dalam speedboat, ia duduk bersebelahan dengan seorang ibu dan anaknya. Mereka sempat berbincang ringan sebelum tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Speedboat yang mereka tumpangi seolah menabrak sesuatu dengan keras, menghasilkan suara benturan yang sangat kuat. Seketika itu juga, pandangan Pak Sukrat menjadi gelap gulita. Ia tidak lagi ingat apapun yang terjadi setelahnya. Dalam keadaan seperti itu, dirinya merasa seakan tengah berdiri di atas awan, kemudian diselimuti kabut hitam yang menutup pandangannya. Ia melangkah maju, namun tiba-tiba jatuh ke bawah. Ketika membuka mata, Pak Sukrat telah berada di tepi sungai, dikelilingi oleh banyak orang yang berusaha menolongnya. Dari kejadian tragis tersebut, hanya 6 orang dari 16 penumpang yang berhasil selamat, dan salah satunya adalah dirinya. Tubuhnya saat itu basah kuyup dengan pakaian yang telah robek di sana-sini, namun ia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Kejadian itu diceritakannya saat kembali ke kantor pusat. Pengalaman tersebut begitu membekas dalam ingatannya, menjadi kenangan tak terlupakan selama masa pengabdiannya di pelosok Sumatera. Pak Sukrat memang bukan seorang pegawai negeri, melainkan seorang pengabdi yang bekerja dengan niat tulus. Warga desa sering merasa kasihan padanya karena melihat kemampuannya yang baik namun belum diangkat menjadi PNS. Namun, bagi Pak Sukrat, pengalaman dan pengabdian merupakan hal utama. Ia hanya ingin berbakti terlebih dahulu, berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mengasah kemampuan dan menebar manfaat. Jika suatu saat nanti takdir mengantarnya menjadi abdi negara resmi, maka itulah nikmat yang akan ia syukuri. Untuk sementara, pengabdian yang telah dijalaninya sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan bersyukur. Kisah ini dialami oleh Anjas, putra dari Pak Sukrat, ketika ia masih duduk di bangku kelas 10 SMK. Pada masa itu, kegiatan pramuka merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 10. Di akhir kegiatan pramuka tersebut, selalu ada acara perkemahan yang dikenal dengan nama Tegak Karya Manunggal atau biasa disebut TKM. Perkemahan ini berlangsung selama 4 hari 3 malam, dan dalam rangkaian kegiatannya, para siswa akan tinggal di rumah-rumah warga desa yang dikenal dengan sebutan rumah sanggah. Jumlah peserta yang mengikuti acara TKM tersebut mencapai sekitar 400 hingga 500 siswa. Semuanya berasal dari angkatan kelas 10. Pada acara TKM tahun itu, Angkatan Anjas mendapat lokasi perkemahan di daerah lereng Gunung Sindoro. Pada hari Kamis pagi, seluruh peserta berkumpul di lapangan upacara untuk mengikuti pembukaan secara resmi. Masing-masing peserta telah siap dengan perlengkapan mereka, dan setelah upacara selesai, mereka dibagi ke dalam kelompok kecil yang disebut sanggah. Setiap sanggah terdiri dari 10 orang siswa dan dipimpin oleh seorang ketua sanggah. Setelah pembagian selesai, para peserta berangkat menuju lokasi perkemahan dengan menggunakan truk bak terbuka. Truk tersebut mirip dengan kendaraan dalam film Tilik, di mana para penumpangnya saling berhimpitan di ruang sempit yang terbuka. Selama perjalanan, para siswa disuguhi pemandangan menakjubkan berupa hamparan kebun teh yang luas, dengan latar belakang megah Gunung Sindoro dan Sumbing yang tampak seperti gunung kembar dalam lukisan masa kecil. Perjalanan yang ditempuh cukup panjang dan melelahkan karena jalanan masih berbatu, membuat badan terasa sakit akibat harus berdiri berdesakan dalam waktu lama tanpa bisa duduk. Sesampainya di desa tujuan, seluruh peserta dikumpulkan kembali di lapangan utama untuk mendengarkan amanat dari panitia. Di belakang tempat berkumpul itu, Gunung Sindoro terlihat menjulang dengan gagahnya. Setelah pengarahan selesai, para ketua sanggah diberi tugas untuk mencari lokasi rumah sanggah masing-masing berdasarkan peta yang telah dibagikan. Salah satu kelompok yang dipimpin oleh Muhammad Hatta berhasil menemukan alamat rumah tempat mereka akan tinggal. Ternyata, rumah tersebut berjarak cukup jauh dari lapangan utama yang akan menjadi pusat kegiatan selama TKM berlangsung. Hal ini berarti mereka harus menempuh jarak yang lumayan setiap kali hendak mengikuti kegiatan di lapangan utama.
Ketika tiba di rumah sanggah, kelompok Hatta bertemu dengan pemilik rumah dan menyampaikan maksud mereka untuk tinggal selama perkemahan berlangsung. Dalam pertemuan itu, mereka mencoba membangun kedekatan dengan tuan rumah. Pemilik rumah pun memberitahu bahwa di rumah tersebut tidak tersedia toilet, sehingga untuk keperluan mandi dan buang hajat, mereka harus menuju ke toilet umum atau musola. Namun demikian, para siswa tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka justru merasa menikmati suasana pedesaan yang asri. Air di sana terasa segar dan sangat dingin, karena bersumber langsung dari mata air pegunungan. Di sebelah rumah sanggah yang mereka tempati, terdapat rumah sanggah lain yang diisi oleh kelompok lain dari kelas yang sama, meski berbeda kelompok dengan Anjas dan kawan-kawannya. Setelah hari-hari awal perkemahan berjalan, hubungan antara para siswa dan keluarga tuan rumah pun semakin akrab. Mereka kemudian membagi tugas sesuai peran masing-masing. Ketua sanggah menghadiri rapat koordinasi, sementara yang lain sibuk membereskan tempat tidur dan perlengkapan lainnya. Anjas dan 5 orang temannya memanfaatkan waktu luang untuk berkeliling desa. Rumah tempat mereka menginap menghadap ke arah timur, dan mereka berjalan ke arah utara, melewati jalan yang tembus ke jalur utama. Jika mengikuti jalan tersebut ke arah atas, mereka akan sampai di sekolah dasar, lalu bisa meneruskan perjalanan menuju lapangan utama. Namun, jalan tersebut bersebelahan langsung dengan area pemakaman desa, sehingga saat mereka menyusuri aspal, pemandangan makam-makam desa terlihat dengan jelas. Terdapat pula jalan lain di bagian bawah desa yang lebih sempit, namun di kanan kirinya ditumbuhi rumpun bambu yang rindang. Jalan ini sebenarnya lebih dekat menuju lapangan utama tanpa perlu memutar terlalu jauh seperti sebelumnya. Maka mereka pun menelusuri jalan sempit tersebut demi mencari akses tercepat ke lokasi kegiatan utama. Di tengah perjalanan, mereka menemukan jalan setapak kecil dan mengikuti jalur itu hingga sampai ke ujungnya. Di sana, tampak sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai punden. Ketika mereka mendekati batu tersebut, perasaan aneh mulai muncul seolah ada bisikan yang mengingatkan agar tidak mendekat. Tak lama kemudian, sebuah pohon bambu tumbang tepat di belakang mereka. Padahal sebelumnya, cuaca sangat tenang, tidak ada angin kencang, dan tak tampak tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Mereka semua terkejut melihat bambu yang jatuh itu tampak membentuk seperti sebuah portal yang menutup jalur jalan. Mereka pun berpikir mungkin keberadaan mereka tidak diinginkan di tempat itu, dan jalan tersebut bukan untuk dilalui sembarangan. Namun, rasa penasaran tetap muncul di antara mereka. Meski sempat muncul saran untuk tetap melanjutkan perjalanan, ada pula yang mengusulkan agar melewati bambu itu dengan cara merunduk, bukan melangkahi. Akan tetapi, karena semangat muda mereka masih membara, mereka akhirnya tetap melangkahi batang bambu yang tumbang tersebut dan melanjutkan perjalanan pulang ke rumah sanggah. Dalam perjalanan kembali, mereka mendengar suara napas seseorang yang sangat jelas. Suara itu terdengar berat, seperti seseorang yang sedang menarik napas dalam dan menghembuskannya dengan kuat. Suasana mendadak menjadi mencekam. Mereka mulai diliputi ketakutan karena suara itu terdengar nyata dan tidak berasal dari siapapun di antara mereka. Rasa panik menyelimuti, dan tanpa banyak berpikir, mereka pun berlari sekencang mungkin menjauh dari tempat tersebut. Setelah merasa cukup jauh, mereka berhenti dan saling berpandangan dalam diam, seolah-olah tanpa perlu berkata-kata mereka sudah memahami kejadian barusan. Padahal sebelumnya, daerah itu sangat sunyi dan tidak terdengar suara apapun. Mereka semua hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, siapakah sebenarnya pemilik suara aneh yang barusan mereka dengar? Pada hari berikutnya, Anjas mendapatkan giliran untuk mengurus sebuah acara penting. Acara tersebut merupakan sebuah seminar yang diselenggarakan di sebuah sekolah dasar. Anjas berangkat menuju sekolah itu bersama 3 orang temannya. Di waktu yang hampir bersamaan, 3 orang teman sekelas dari kelompok sanggah yang berbeda juga tampak akan berangkat ke lokasi yang sama. Perjalanan itu dilakukan sekitar pukul 4 sore, sesaat setelah waktu salat asar. Ketika mereka mulai berjalan bersama, sempat terjadi pembahasan mengenai jalur mana yang hendak dilalui. Salah seorang dari mereka, bernama Slamet,
bertanya mengenai rute yang akan diambil. Teman-teman lainnya menyerahkan keputusan itu kepada yang lain, seakan mereka hanya mengikuti saja. Salah satu dari mereka mengusulkan agar mereka melalui jalur yang melewati pemakaman karena dianggap sebagai jalan tercepat menuju sekolah. Usulan tersebut diterima tanpa banyak keberatan, apalagi ada yang mengingatkan untuk membawa jas hujan jika sewaktu-waktu turun hujan. Maka mereka pun memutuskan untuk berjalan melalui jalan setapak yang berada di sisi pemakaman warga desa, lengkap dengan jas hujan seadanya. Tak lama kemudian, hujan turun begitu deras. Mereka segera mengambil jas hujan yang mereka bawa. Sayangnya, mereka hanya membawa 2 jas hujan tipis yang terbuat dari bahan mirip plastik kresek. Dalam kondisi darurat itu, jas hujan tersebut mereka sobek menjadi 2 bagian agar bisa digunakan oleh lebih banyak orang. Lembaran jas hujan itu dibentangkan menyerupai payung, dan mereka pun berjalan dalam formasi baris, di mana Anjas berada di posisi paling belakang. Baru beberapa meter mereka berjalan di bawah hujan lebat dan melalui jalan setapak yang rusak, tiba-tiba Anjas merasakan sentuhan di pundaknya dari arah belakang. Ia sempat mengira bahwa itu ulah salah seorang teman dari kelompok sanggah lain yang mungkin mengejar dari belakang. Namun saat menoleh, ia tak menemukan siapapun di belakangnya. Dengan pikiran positif, ia mengira mungkin saja itu hanya ranting yang secara tak sengaja menyentuh tubuhnya. Namun kejadian itu tak berhenti di situ. Saat ia melanjutkan langkahnya, pundaknya kembali terasa seperti ditepuk. Kali ini dengan tekanan yang lebih nyata. Ia merasa benar-benar terkejut karena tepukan itu terasa begitu jelas dan tidak mungkin disebabkan oleh ranting. Ia kembali menoleh ke belakang, namun tetap tak menemukan siapapun. Suasana di belakangnya pun begitu sunyi. Ia mulai merasa gelisah, tetapi tetap berusaha menenangkan diri dan memfokuskan pandangan ke depan sambil membenahi jas hujan agar air tak membasahi tubuhnya lebih dalam. Tak lama kemudian, tepukan serupa kembali terasa di pundaknya. Kali ini rasa takut benar-benar menguasainya. Ia tak mampu lagi berpikir positif. Tubuhnya mulai merinding. Ia pun segera meminta teman-temannya untuk mempercepat langkah. Rombongan itu pun akhirnya bergegas, dan tak lama kemudian mereka tiba di sekolah dasar yang menjadi tujuan mereka. Setibanya di sana, Anjas memilih untuk diam dan tidak menceritakan apapun mengenai kejadian tersebut kepada teman-temannya. Namun, pikirannya tetap terus dihantui oleh pengalaman itu. Keesokan paginya, Anjas kembali mendapatkan tugas sebagai koordinator lapangan untuk kegiatan senam pagi. Ia pun mengajak 3 temannya, yaitu Ferry, Firman, dan Slamet, untuk membantunya. Mereka berangkat setelah salat subuh, sekitar pukul 4 lebih, ketika langit masih gelap. Tujuan mereka adalah menyiapkan segala keperluan sebelum kegiatan dimulai pukul 6 pagi. Jalan tercepat yang mengarah ke sekolah dan lapangan utama tetap melewati area pemakaman, sehingga mau tidak mau mereka kembali harus melalui rute yang sama, karena jika harus memutar, waktu mereka akan terbuang cukup banyak. Saat itu, keadaan masih diliputi kabut dan gelap yang menyelimuti desa. Dengan berbekal senter kecil seukuran pulpen, mereka mulai melangkah. Awalnya, tidak terjadi hal yang aneh, namun perasaan merinding menyelimuti mereka semua. Untuk mengalihkan rasa takut, mereka mencoba bercakap-cakap satu sama lain, meski dengan suara pelan. Tiba-tiba, saat sedang berjalan, Firman menoleh ke arah belakang tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba saja ia berseru, seakan melihat sesuatu. Reaksinya membuat ketiga temannya ikut menoleh ke arah yang sama. Di saat itulah mereka melihat sesosok makhluk misterius. Wujudnya menyerupai anak kecil dengan kepala pelontos, tubuh tanpa pakaian, dan postur tubuh yang sangat tinggi, mendekati 2 meter. Tubuhnya terlihat kurus kering dan kulitnya berwarna hitam, menyerupai bayangan. Sosok itu berdiri diam, namun kehadirannya menimbulkan ketegangan luar biasa. Rasa takut langsung menyeruak. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari sekencang-kencangnya tanpa peduli satu sama lain. Sosok yang tadi mereka lihat ternyata mulai mengejar dari belakang.
Kepanikan semakin memuncak. Jalanan gelap, licin, dan dipenuhi pepohonan lebat termasuk rumpun bambu membuat pelarian terasa semakin menegangkan. Walau jarak antara lokasi mereka dan sekolah tidak terlalu jauh, namun rasanya seperti tak kunjung sampai. Akhirnya mereka berhasil mencapai sekolah dasar dalam keadaan terengah-engah. Setelah berhasil menenangkan diri, mereka pun segera mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan senam pagi. Pada malam harinya, bertepatan dengan acara penutupan, diselenggarakan sebuah pertunjukan pentas sebagai bentuk persembahan dari pihak SMK untuk masyarakat Desa Sanggah. Tak hanya dari pihak sekolah, beberapa perwakilan desa juga turut menampilkan pertunjukan seni. Di antara berbagai penampilan, Anjas pun turut serta dalam acara tersebut. Ia tampil membawakan musik bersama rekan-rekannya dalam sebuah penampilan band. Setelah selesai tampil, Anjas turun dari panggung dan tidak menonton acara dari depan, melainkan memilih untuk duduk di belakang panggung. Lokasi tersebut berada di tepi jalan setapak dan sedikit menjauh dari keramaian. Ia duduk bersama teman-teman bandnya dan beberapa panitia TKM yang merupakan kakak tingkatnya. Di tempat itu, mereka bercengkrama santai dalam kelompok kecil yang berjumlah sekitar 8 orang. Namun suasana berubah ketika di tengah-tengah obrolan, mereka mendengar suara perempuan meminta tolong. Suara itu terdengar samar, namun jelas berasal dari arah pemakaman desa. Suara itu membuat mereka spontan menghentikan percakapan. Saling pandang pun terjadi di antara mereka. Salah satu dari mereka, Dika, mengungkapkan bahwa ia juga mendengar suara tersebut. Tidak ada yang langsung menanggapi. Semua terdiam dalam ketegangan yang membeku. Tidak jelas apakah mereka merasa takut, ragu, atau sekadar tidak ingin memperpanjang suasana. Reaksi mereka yang hanya diam menunjukkan bahwa rasa takut mulai menguasai kelompok itu. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengabaikan kejadian tersebut dan kembali melanjutkan obrolan seperti semula, seolah tak terjadi apa-apa. Acara pentas yang berlangsung pada malam itu diisi oleh warga desa, di mana giliran mereka menampilkan berbagai pertunjukan seni. Di antara hiburan yang disuguhkan terdapat tarian tradisional dan pertunjukan reog yang menghidupkan suasana. Namun, saat pertunjukan tengah berlangsung, terdengar suara perempuan yang sangat jelas berteriak minta tolong dari arah pemakaman desa. Suara itu begitu nyata dan mengagetkan semua yang mendengarnya. Tak lama kemudian, teriakan minta tolong juga terdengar dari arah panggung pentas, dan dalam waktu singkat, suara-suara tersebut bertambah menjadi jeritan-jeritan panik. Kerumunan segera berlarian ke depan panggung, di mana mereka mendapati sejumlah siswi perempuan sedang mengalami kesurupan. Beberapa dari mereka menangis, menjerit histeris, bahkan ada yang tertawa tanpa kendali. Malam itu suasana berubah drastis, dari yang awalnya semarak dan penuh kegembiraan, berubah menjadi pesta kesurupan yang menegangkan. Anjas menyaksikan beberapa perempuan dengan mata melotot tajam, menatap ke arah orang-orang di sekeliling mereka dengan ekspresi yang menakutkan. Sekitar 10 anak perempuan atau bahkan lebih mengalami kerasukan pada malam itu. Akibat kejadian tersebut, acara pentas seni pun terpaksa dihentikan. Karena malam semakin larut dan suasana menjadi semakin mencekam, semua peserta diminta untuk kembali ke rumah sangga masing-masing. Saat mereka kembali, suasana desa masih menyisakan rasa takut yang pekat. Suara-suara perempuan yang menjerit ketakutan, tangisan pilu, dan jeritan-jeritan aneh masih sering terdengar, menyelimuti malam itu dengan nuansa mistis. Tidak diketahui apakah suara-suara itu berasal dari siswi yang kesurupan tadi atau mungkin ada sosok makhluk lain yang ikut aktif di malam tersebut. Pada malam yang sama, kelompok siswa lain juga mengalami kejadian menegangkan. Ketika para siswa diminta kembali ke rumah sangga masing-masing, 3 dari mereka berjalan bersama melewati area pemakaman desa. Mereka hanya berfokus agar segera sampai di tujuan, tanpa memikirkan hal aneh apapun, apalagi dalam suasana yang mencekam akibat banyaknya kejadian kerasukan. Namun, saat mereka melintas persis di samping makam, tiba-tiba dari arah makam muncul sebuah benda melayang yang langsung terlempar mengenai salah satu dari mereka. Benda tersebut adalah sebuah papan nisan.
Ketakutan luar biasa menyergap salah satu siswa yang terkena lemparan papan nisan itu. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas, tak mampu berbicara atau berlari. Dua temannya segera membopongnya menuju rumah Sangga. Sesampainya di sana, mereka masih terkejut dan sulit mempercayai kejadian mengerikan yang baru saja dialami. Mereka menyadari bahwa itu adalah teror yang sesungguhnya, yang membuat mereka tidak bisa tidur semalaman. Akhirnya, mereka memutuskan untuk tetap terjaga dan mengobrol bersama hingga subuh. Keesokan paginya, acara perpisahan dengan warga desa digelar sebagai penanda bahwa kegiatan TKM pun berakhir dan secara resmi ditutup. Setelah itu, mereka kembali pulang ke sekolah menggunakan truk bak terbuka yang sama, mengakhiri perjalanan penuh kejadian menegangkan itu.